Halo semua, hari ini saya akan memberikan tutorial untuk SPSS atau Statistic Package for Social Science. Kegiatan ini merupakan kegiatan dari Laboratorium Komputer Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Perkenalkan, nama saya Uca Arawinda. Saya merupakan tenaga pengajar dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. Untuk materi kita kali ini adalah uji dan analisis data korelasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan apa itu korelasi. Korelasi adalah salah satu teknik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Analisis korelasi adalah mencari derajat keeratan hubungan antar variabel dan arah hubungan dari variabel tersebut. Semakin tinggi nilai korelasi, maka semakin tinggi keeratan hubungan kedua variabel. Nilai korelasi memiliki rentang antara 0 sampai 1 atau 0 sampai minus 1. Berikut merupakan pedoman interpretasi keeratan korelasi. Pada interval-interval berikut ini, terdapat kategori untuk tingkat hubungannya mulai dari sangat rendah, rendah, sedang, kuat, hingga sangat kuat. Kemudian untuk analisis korelasi sederhana atau bivariate correlation, ini digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Ada 3 metode korelasi sederhana. Dalam SPSS yang akan kita perkenalkan nanti akan ada 3 bivariate correlation, yaitu Pearson correlation product moment, kendal Staube atau rank kendal, Spearman correlation atau Roux-Spearman. Kemudian apa bedanya antara Pearson correlation, kendal Staube dan Roux-Spearman? Untuk asumsi dasar penggunaan Pearson correlation yaitu berhadapan dengan satu sampel, kemudian masing-masing elemen sampel mempunyai data paling rendah berskala interval. Sedangkan untuk kendal Staube dan Spearman, berhadapan dengan satu sampel dan masing-masing elemen sampel mempunyai data paling rendah berskala ordinal. Kemudian, untuk uji korelasi ini dapat digunakan untuk menguji hipotesis. Untuk hipotesis, kita menentukan terlebih dahulu hipotesis nolnya dan hipotesis 1. Untuk hipotesis nolnya yaitu tidak ada hubungan antara X dengan Y. Karena di sini dua variabel yang akan saya ujikan, maka saya menentukan ada variabel X dan variabel Y. Kemudian H1-nya adalah ada hubungan antara X dengan Y. Kemudian untuk di SPSS, yang saya tampilkan di sini merupakan raw data yang sebelumnya sudah di-input untuk masing-masing responden. Raw data ini dapat kita lihat bahwa sudah terdapat umur responden, jenis kelamin responden, kemudian X1 di sini artinya adalah pertanyaan nomor 1 di variabel X, kemudian untuk X2 merupakan pertanyaan nomor 2 di variabel X. Itupun X seterusnya hingga X30. Kemudian untuk Y1 merupakan pertanyaan nomor 1 di variabel Y dan Y2 merupakan pertanyaan nomor 2 di variabel Y. Begitupun seterusnya hingga Y18. Kemudian untuk melakukan uji korelasi kita memerlukan total variabel, yaitu penjumlahan seluruh pertanyaan di variabel X dan seluruh pertanyaan di variabel Y. Karena jumlah pertanyaan tadi, jumlah jawaban responden yang berupa total X dan total Y itu yang akan kita korelasikan. Untuk melakukan total X, kita bisa menggunakan compute variabel di transform. Kemudian di target variabel kita tulis total variabel X. Kemudian kita jumlahkan seluruh pertanyaan di variabel X mulai dari X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya hingga X30. Kemudian klik OK. Karena di sini saya sudah melakukan total variabel sebelumnya, maka saya sudah punya data total X. Begitupun dengan total Y, caranya juga sama. Kita klik transform, kemudian compute variabel, lalu di target variabel kita tulis total Y.
Yang kita jumlahkan adalah seluruh pertanyaan di variabel Y. Y1 ditambah Y2 ditambah Y3 dan seterusnya hingga Y18, kemudian klik OK. Untuk total Y pun saya sudah melakukan penjumlahan sebelumnya. Jadi di sini sudah terdapat total X dan total Y. Yang mana dua total variabel inilah yang nanti akan kita korelasikan. Kemudian untuk melakukan korelasi, kita klik Analyze, kemudian Correlate, Bivariate. Lalu di sini sudah ada 3 pilihan bivariate correlation, yaitu Pearson correlation product moment, Kendall-Staubbe, dan Spearman correlation. Karena data saya ini berskala paling rendah adalah ordinal, maka saya menggunakan Kendall-Staubbe. Cara yang pertama adalah kita memasukkan total X ke variables, kemudian total Y juga langsung kita masukkan, lalu kita klik Kendall-Staubbe karena data untuk di variabel X dan Y yang saya miliki di sini berskala paling rendah yaitu ordinal. Kemudian kita klik OK. Lalu di output akan muncul tabel hasil korelasi untuk total X dan total Y. Kemudian untuk interpretasi tabel ini yang pertama adalah kita bisa lihat angka koefisien korelasinya yaitu 0,314. 0,314 ini bisa kita lihat di PowerPoint, panduan interpretasi tadi, bahwa berada pada di kategori rendah, di range antara 0,2 hingga 0,399 karena angka yang kita miliki dari koefisien korelasinya adalah 0,314 yang berarti bahwa hubungan antara X dengan Y memiliki tingkat hubungan atau derajat keeratan dengan kategori rendah. Kemudian karena data dari hasil perhitungan SPSS ini positif, yang berarti tidak ada tanda minus di sini, maka arah hubungannya adalah positif antara X dengan Y, yang bermakna semakin tinggi X maka semakin tinggi Y. Kemudian untuk angka signifikasi ini kita gunakan untuk uji hipotesis. Tadi kita di awal sudah menentukan ada hipotesis 0, yaitu tidak ada hubungan antara X dengan Y, dan hipotesis 1, ada hubungan antara X dengan Y. Keputusannya adalah H0 ditolak jika angka signifikasi lebih kecil dari alfa. Maka kita lihat hasil dari SPSS di sini ada angka signifikasinya 0,009. Lalu kita bandingkan dengan angka alfa yang kita tentukan sebelumnya yaitu 0,05 atau kita memberikan derajat kelonggaran 5% untuk penelitian kita. Kemudian karena 0,009 ini lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Di sini keputusannya adalah H0 ditolak jika angka signifikasi lebih kecil. Jika H0 ditolak, berarti H1 diterima. Kesimpulannya adalah karena H1 diterima, maka terdapat hubungan antara X dengan Y. Lalu kita analisis walaupun memiliki hubungan antara X dengan Y, tetapi derajat atau tingkat keeratan hubungannya adalah rendah karena koefisien korelasinya adalah 0,314 dan arah hubungannya adalah positif, yang berarti bahwa semakin tinggi X maka semakin tinggi Y. Untuk Pearson correlation dan Roche-Spearman, cara kerjanya sama untuk di SPSS, hanya kita memilih di 3 pilihan bivariate correlation tadi. Data apa yang kita gunakan untuk variabel X dan variabel Y, maka menentukan uji statistik apa yang kita gunakan di SPSS. Demikian tutorial untuk uji korelasi kali ini.